pertama itu hembuskan dulu bahwa akan ada pergantian jabatan gitu, akan ada mutasi. Nah, dari informasi yang dihembuskan tersebut, kemudian para pejabat ya eselon 1 maupun eselon 2 di Kabupaten Ponorogo ini kemudian menjadi khawatir, ya was-was ini kemungkinan besar kan semua jabatan itu akan di-rolling, itu akan digeser. Itu artinya sudah ada komunikasi-komunikasi sehingga gampangnya gini, kalau kamu mau bertahan di sini sanggup nggak ngasih 1,5 miliar. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima SUG dari tadi. Memang banyak sekali, betul yang disampaikan oleh Mas Mario, celahnya banyak sekali. Mulai dari yang akan mutasi jabatan, artinya perpindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lain ya. Kemudian ada yang tadi mempertahankan ya, jabatannya tersebut. Jadi pertama itu dihembuskan dulu bahwa akan ada pergantian jabatan gitu, akan ada mutasi. Nah, dari informasi yang dihembuskan tersebut, kemudian para pejabat ya eselon 1 maupun eselon 2 di Kabupaten Ponorogo ini kemudian menjadi khawatir, ya was-was ini kemungkinan besar kan semua jabatan itu akan di-rolling, itu akan digeser, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan bagi yang ingin bertahan di jabatan tersebut. Dan bagi yang ingin pindah ke jabatan yang lain gitu, yang dianggap mungkin lebih bagus, ya, dia berusaha juga untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan tertentu. Akhirnya terjadilah kompetisi. Dalam hal ini kompetisinya bukan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi kompetisi bagaimana mendapat jabatan itu gitu. Dengan membayar sejumlah uang. Ya akhirnya tawarannya besar-besaran. Tadi makanya diminta 1,5 miliar gitu, kepada saudara YUM ini. Itu artinya sudah ada komunikasi-komunikasi sehingga gampangnya gini, kalau kamu mau bertahan di sini sanggup nggak ngasih 1,5 miliar, ditawarkan demikian. Kalau tidak sanggup berarti nanti akan ada orang lain yang akan ngambil peluang itu gitu. Ini akhirnya kan menjadi tidak sehat karena persaingan di antar kepala dinas ini atau antar pejabat ini bukan persaingan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi persaingan dalam bagaimana mendapatkan jabatan tersebut, dan itu akan merembet kepada pelaksanaan tugasnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada proyek yang ada di tempat kerjanya atau yang ada di SKPD-nya, atau ada pada dinasnya. Kemudian yang pertama adalah bagaimana mendapatkan sejumlah uang dari proyek tersebut, ya tadi sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tadi makanya diketahui ketika ada proyek di Rumah Sakit Haryono Ponorogo itu dari 14 miliar kemudian diminta 10%-nya. Ya, 1,4 miliar seperti itu. Kemudian apakah sudah teridentifikasi? Tentunya baru yang di rumah sakit saja ya, dengan waktu 1 kali 24 jam, informasi dari masyarakat, informasi dari yang kita duga terlibat dalam praktek suap menyuap ini, nah baru itu. Tapi tentunya ini akan kita dalami. Karena kami juga seperti halnya rekan-rekan termasuk Mas Mario tentunya menduga bahwa praktek ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Ponorogo, tetapi terjadi di dinas yang lainnya. Kemudian akan juga ke klaster yang lainnya ya tentu. Kemudian apakah sudah yang selanjutnya terkait dengan proyek
Ya, sini apakah sudah didalami terkait dengan legislator dan yang lainnya? Tentunya juga akan ke sana. Karena untuk adanya proyek dan lain-lain itu ada persetujuan ya. Persetujuan tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif. Di penganggaran yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya. Ada kesepakatan-kesepakatan tentunya di sana, ada keputusan-keputusan tidak hanya dari legislatif untuk proyek-proyek yang ada di sana tapi juga dari eksekutif tapi juga dari legislatif. Kami juga akan mendalami ke sana dari nilai-nilai proyek yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya apakah nanti ada penyimpangan atau tidak. Demikian mungkin Mas Mario.